مرحبا أهلا النوادي. Hari ini kita tidak baca kitab, tapi kita mengikuti momentum Al-Isra wal Mi'raj. Maka hari ini secara khusus dengan waktu yang terbatas kita sama-sama mengaji tentang tafsiran daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sebelum kita membahas Al-Isra wal Mi'raj, ini malam diantaranya juga punya keutamaan waktu mustajab, karena di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ada isyarat perjumpaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi meminta kepada Allah, meminta kenikmatan yang sama yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, kenikmatan memandang Allah. Di saat Nabi merasakan kenikmatan memandang Allah, Nabi meminta, ya Allah, kenikmatan ini kau berikan juga kepada umatku. Maka Allah Ta'ala berfirman, ju'ilat qurratu aini fis salat. Kenikmatan ini saya akan letakkan di dalam solat untuk umatmu. Maka ada ungkapan as-salatu mi'rajul mu'min. Ungkapan mengatakan solat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Ada rahasia di dalam Al-Quran. Para nabi ketika berdoa selalu mendahulukan rububiyahnya Allah, yaitu Rabbana. Sebuah para nabi, Rabbana zalamna anfusana, Nabi Adam. Rabbana atina fid dunya hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana unsurna ala qaumi zalimin. Dan semua para nabi diawali doa mereka dengan kata Rabbana. Kalau kita membaca di surat Ali Imran ayat 191 sampai 195, kata Rabbana itu diulang-ulang sebanyak 5 kali di dalam bentuk doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian Rabbana innaka man tudkhilun nara faqad akhzaitahu. Wahai pencipta kami, engkau tidak pernah ciptakan sesuatu itu sia-sia. Wahai pencipta kami, sesungguhnya orang yang kau masukkan ke dalam neraka, mereka adalah orang yang kau hinakan. Kalau kita menganalisa kata Rabbana di surat Ali Imran ayat 191 sampai 195, itu kata Rabbana diulang-ulang sebanyak 5 kali. Kemudian ditutup di ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum. Maka pencipta mereka Allah mengijabah doa mereka. Para ulama dari kalangan sufi, mereka punya kebiasaan kalau berdoa diawali dengan kata Rabbana 5 kali. Ya Rabbana atau Rabbana, Rabbana, Rabbana 5 kali. Setelah itu mereka berdoa dengan adab-adab doa, alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan istighfar, kemudian berdoa. Kenapa diulang-ulang 5 kali? Karena di ayat tersebut diisyaratkan kita menyebut nama Allah dengan
rububiyahnya Allah. Rabbana itu sebanyak 5 kali di ayat tersebut, dan Allah Ta'ala menyatakan dengan doa tersebut Allah ijabah. Jadi salah satu cara doa kita diterima oleh Allah, ketika berdoa kita menyebut kata Rabbana 5 kali berdasarkan isyarat di dalam Al-Quran di ayat 191 sampai 195 di surat Ali Imran. Nah, peristiwa ini biasanya ditafsirkan subhanalladzi, di situ adalah Allah mengundang Nabi Muhammad melalui peristiwa yang namanya Al-Isra wal Mi'raj, dan peristiwa itu yang luar biasa. Peristiwa itu yang luar biasa, ta'ajub. Seakan-akan Allah ingin menyatakan ini peristiwa yang sangat luar biasa. Tapi kalangan ulama dari kalangan para sufi menyatakan kata subhanallah di situ Allah mengagumi penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengundang Rasul untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab berjudul Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Laith Samarqandi. Jadi sebagian ulama menyatakan peristiwa tersebut terjadi disebabkan terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Bumi mengatakan kepada langit, wahai langit, aku lebih baik daripadamu. Aku memiliki gunung, aku memiliki lautan, maka aku lebih baik daripadamu. Ada gunung, ada lautan, ada sungai. Kalau engkau, apa yang engkau banggakan? Maka langit menjawab, aku memiliki bintang, aku memiliki bulan, aku memiliki matahari. Kemudian bumi menjawab, aku memiliki Ka'bah yang menjadi tempat tawafnya para nabi, tempat tawafnya para rasul, tempat tawafnya orang-orang soleh. Langit juga masih bisa untuk menjawab. Kata langit, aku memiliki Ka'bah di langit, namanya Baitul Ma'mur. Di situ malaikat tawaf, dan juga di tempatku ada arwahnya para nabi. Bumi menjawab, wahai langit, aku lebih baik daripadamu, karena hidup di atasku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menjalankan syariatnya di atasku, dan dia dikebumikan di dalam perutku. Maka langit sudah tidak mampu lagi menjawab, karena langit mengetahui bahwa puncak kemuliaan semuanya terhimpun di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh bumi, agar Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah ke langit, sehingga langit pun mendapatkan kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh bumi. Fastajaballah, maka Allah mengijabah permintaan langit. Maka perjalanan tersebut akhirnya Allah angkat Nabi ke langit, disebut dengan Mi'raj. Setelah itu langit sudah bisa berbangga di hadapan bumi dengan peristiwa Mi'raj. Nah, itu sebagian sejarawan mengatakan asbab daripada Al-Isra wal Mi'raj adalah hal tersebut. Yang pertama, Allah rindu kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, langit ingin berbangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendaraan yang akan dinaiki itu pun diseleksi oleh malaikat Jibril. Ada riwayat mengatakan yang menjemput Nabi Muhammad malaikat Jibril dan malaikat
Israel. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhhab ilal jannati, pergilah ke surga, kau cari kendaraan terbaik, buraq. Ada 40.000 buraq. Pilih salah satu untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW. Maka dilihat satu buraq, secara fisik dia kurus, berbeda dengan yang lainnya. Kemudian matanya itu berlinang air mata. Maka Jibril menghampiri buraq tersebut dan bertanya kepadanya, kenapa keadaanmu seperti ini? Ia mengatakan dalam riwayat Abu Lais Samarkandi, 40 tahun yang lalu saya sudah mendengar tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas saya jatuh cinta kepadanya. Dan saya mendengar Allah Ta'ala akan memperjalankan Nabi Muhammad menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Ada 40.000. Maka saya rindu dan berharap mudah-mudahan saya yang terpilih untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad di peristiwa tersebut. Karena kerinduan inilah membakar diri saya, sehingga saya tidak lagi bernafsu untuk makan dan minum. Yang ada adalah saya terbakar kerinduan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril akhirnya mengatakan, wahai buraq, saya akan bawa engkau bertemu dengan kekasihmu. Di malam hari ini kita diperintahkan beribadah. Yang awalnya beribadah, Allah melarang kita beribadah di malam ini. Kenapa? Karena khusus untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah ini buraq bersama malaikat Jibril dan terjadilah peristiwa Al-Isra. Melewati 5 tempat, Makkah, Madinah, kemudian Bukit Turi Sinai, yang keempat Baitul Laham, dan yang kelima adalah Al-Masjidil Aqsa. 5 tempat Nabi solat di tempat tersebut. Syekh Ahmad Dardiri mengatakan itu adalah isyarat solat 5 waktu, karena Nabi solat di 5 tempat yang berbeda, dan di 5 tempat tersebutlah dijadikan isyarat solat sebagai kewajiban umat Nabi Muhammad, solat 5 waktu. Nabi Adam melaksanakan solat subuh. Para nabi mereka solatnya itu tidak sama seperti solatnya kita, tapi waktu-waktu solat tersebut sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Agama Islam hadir menyempurnakan semua solat tersebut. Nabi Adam solat subuh, kemudian juga ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim solat asar. Nabi Isa solat maghrib. Kemudian dalam satu riwayat ada khilaf mengatakan Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau melaksanakan semua solatnya para nabi. Nah, ini riwayat yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Buraq ini diterjemahkan dari kata kilat, buraq, dari kata baraka yabruku. Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran mengatakan bahwa buraq itu adalah kilat karena ini hewan kecepatannya kecepatan cahaya. Hewan ini disebutkan di dalam hadis tidak lebih tinggi daripada kuda, ya, dia dibawa kuda poni, bagol, dan tidak lebih pendek daripada himar, keledai. Dia di antara itu. Launuhu abyad, warnanya putih dan bersayap. Wa fir riwayah, kecepatannya sekali melangkah sejauh mata memandang. Karena dia diciptakan dari cahaya, dia bisa melakukan kecepatan cahaya. Yang menjemput juga diciptakan dari cahaya. Malaikat Jibril, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya.
dan yang mereka jemput juga adalah cahaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi, maha suci, ada lafaz Allah yang dibuang. Subhanallah, sebenarnya begitu, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, subhana ini artinya tanzih, mensucikan Allah. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani disebutkan oleh Imam Alusi Al-Baghdadi, ada salah satu sahabat bernama Tolha ibnu Ubaidillah. Tolha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tafsiri subhanallah. Saya pernah bertanya kepada Rasul tafsir dari subhanallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tanzihullah an kulli su. Tafsiran dari subhanallah yaitu mensucikan Allah dari segala keburukan. Jadi segala yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah itu tidak boleh kita nisbatkan kepadanya. Al khair yunsabu ilaih, kebaikan kita nisbatkan kepada Allah. Walaysa syarr yunsab ilaih, tapi keburukan tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifat yang tidak pantas. Para ulama ahli kalam mengatakan makna subhanallah adalah dua. Yang pertama, huwa tanzihullah an kulli naqsin, dia mensucikan Allah dari segala kekurangan. Wa ma khatara bil bali, dan dia sucikan Allah dari imajinasinya. Karena Nabi pernah melarang la fikrata fillah, tidak boleh berfikir tentang Allah. Wa fir riwayat tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalau kalian ingin berfikir, bertafakur, tafakurlah tentang ciptaan Allah. Jangan kalian bertafakur tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kalian tidak akan mampu menjangkau untuk bisa mengimajinasikan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna subhanallah. Jadi tidak mungkin kita bisa besarkan Allah sedangkan kita sifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Makanya subhanallah itu awal Nabi ajarkan zikir, itu subhanallah baru alhamdulillah. Ada satu zikir namanya al-baqiyatus shalihah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi bersabda, li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bacaan tersebut lebih aku suka dari segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Nabi menyebutkan subhanallah dulu baru alhamdulillah. Artinya mensucikan Allah terlebih dahulu baru memujinya. Kita bersihkan dulu pemahaman-pemahaman yang mentajsim Allah layaknya makhluk. Seperti hadis palsu mengatakan Nabi ketika Mi'raj, Nabi mengatakan inni ra'aitu rabbi fi surati syabin amrat alaihi hullatul amra. Sesungguhnya saya melihat penciptaku Allah dalam bentuk wujud pemuda yang tidak berkumis dan berjenggot, menggunakan pakaian merah. Nah, ini hadis-hadis palsu yang dibuat oleh golongan mujassimah, memfisikkan Allah layaknya makhluk. Kalimat subhanallah harus menghapus ini. Kita mengatakan Allah maha suci, maka pemahaman seperti ini kita harus jauhkan dan perlu kita hilangkan. Termasuk Allah duduk di atas singgasana, itu adalah tashbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bahkan hadis palsunya menyatakan kursi itu adalah tempat telapak kakinya Allah, dan ketika Allah duduk di arsy ada suara gesekan sebagaimana seseorang menaiki kendaraan. Nah, subhanallah amma
yasifun. Allah nyatakan subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifati. Jadi subhanallah bukan sekedar bacaan, tapi i'tiqad, keyakinan bahwa Allah maha suci. Allah sifatnya suci, zatnya suci. Tidak boleh kita menisbatkan kepada Allah sifat-sifat makhluk atau mengajak orang imajinasi kepada Allah. Nah, itu tidak boleh. Subhanallah. Bahkan menggunakan nama subhanallah untuk kita berikan nama itu diharamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh seseorang memiliki nama subhanallah atau menamakan sesuatu dengan lafaz subhanallah. Tidak boleh. Sayyidina Ali mengatakan, inna subhanallah ismun yumtana'u an tasmiyati ayyi makhlukin. Lafaz subhanallah adalah nama Allah, maka dilarang menamakan nama tersebut kepada seluruh makhluk. Jadi subhanallah tidak boleh kita namakan, baik nama masjid, nama majelis, atau nama seseorang, karena begitu suci nama ini. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Timbangan amal itu yang menentukan lafaz subhanallah. Kita baca hadis Sahih Al-Bukhari, biasanya tradisi ulama di bulan Rajab mengkhatamkan hadis Sahih Al-Bukhari. Mereka baca 7 hari khatam. Nah, hadis yang paling terakhir di dalam kitab Sahih Al-Bukhari adalah hadis tentang lafaz subhanallah. Hadis yang paling terakhir. Dan babnya adalah bab mizan, bab timbangan amal. Maknanya apa? Kalau amal kita ini dihitung oleh Allah, karena mizan kan menimbang amal, dengan syarat kita ketika hidup di dunia kita mensucikan Allah, kita menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak baik, baru timbangan amalnya itu bisa membawa dia kepada timbangan hasanat, timbangan amal yang isinya kebaikan. Hadis tersebut Imam Bukhari meriwayatkan, Rasul bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang memberatkan timbangan amal, mudah diucapkan oleh lisan, dicintai oleh Allah. 2 kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi luar biasa ini kalimat subhanallah. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan pahala yang Allah terima ketika kita melafadzkan subhanallah dan diterima oleh Allah memenuhi langit. Subhanallah walhamdulillah tamlani au tamlaul mizan. Lafaz subhanallah dan alhamdulillah, jika Allah terima, pahalanya memenuhi langit. Tamlaul mizan, memenuhi timbangan amal. Wa tamla'u ma bainas sama'i wal ard, dan memenuhi antara langit dan bumi. Syekh Nawawi mengatakan maknanya pahalanya sangat besar sehingga Nabi mengumpamakan memenuhi langit. Sangat besar, Nabi umpamakan memenuhi langit. Nah, itu keutamaan daripada lafaz subhanallah. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, ada seorang bertanya kepada Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, mana lebih afdal, membaca tasbih atau membaca istighfar? Mana lebih afdal, membaca tasbih yaitu subhanallah atau membaca astagfirullah? Usabbih am astaghfir? Beliau mengatakan ats-tsaubu al-wasikh ahwaj ila sabun minal bukhur, bahwa pakaian yang kotor lebih butuh kepada sabun dibanding wangi-wangian. Maknanya adalah
kita yang banyak dosa lebih afdol membaca istighfar dibanding membaca tasbih. Tapi tasbih itu diibaratkan wangi-wangian, istighfar itu diibaratkan sabun menurut Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Tapi ulama lain mengatakan ya baca semuanya aja sekaligus, wa istighfar wa tasbih. Setelah istighfar kita bertobat kepada Allah, kemudian kita berikan wangi-wangian dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Kenapa tidak disebut Allah memperjalankan nabinya atau Allah memperjalankan rasulnya, tapi yang Allah sebut memperjalankan hambanya? Karena gelar yang paling tertinggi adalah gelar Abdullah, hamba Allah. Gelar ini lebih tinggi dari semua gelar yang ada. Nabi Isa ketika menyatakan qala inni Abdullah, Nabi Isa bangga menjadi sebagai hamba Allah. Nabi Isa berkata, ya Allah, sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sifati di dalam surat Al-Jin, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libadah. Tatkala hamba Allah berdiri sambil berdoa, maka seluruh bangsa jin yang ada di tempat tersebut mereka berkumpul di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dinisbatkan hamba Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis-hadis yang menceritakan Allah mencintai hambanya, Allah menyatakan cinta kepada hambanya. Dalam hadis qudsi dikatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku pun cinta kepadanya. Jadi derajat orang yang dicintai oleh Allah, kalau sudah dapat cintanya Allah, namanya adalah hamba Allah. Jadi hamba Allah itu gelar yang sangat tinggi. Makanya Nabi disebut dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu al-'abda, disebut juga hamba. Apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, saya Allah cinta kepada fulan, maka engkau cintailah dia. Fayunadi Jibril fi ahli sama, ya ahli sama, inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama. Wahai seluruh malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kalian wajib mencintainya. Maka seluruh penghuni langit mencintai si fulan tersebut. Thumma yudha' lahul qabul fil ard. Kemudian Allah letakkan rasa cinta itu kepada seluruh penghuni bumi. Ketika Allah cinta seorang hamba, Nabi sebutkan abd, hamba. Maka dikatakan oleh seorang sufi bernama Abu Ali Daqqaq mengatakan, laisa syai'un asyraf minal ubudiyah. Tidak ada satu derajat yang lebih mulia dari derajat hamba Allah. Dan hamba yang paling tertinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya mengklaim saja, mengklaim saya hamba Allah, biasa kalau sumbang tidak mau sebut nama, apa yang disebut? Tulis hamba Allah. Nah, itu hanya satu pihak. Kita mengaku sebagai hamba Allah. Tapi apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Belum tentu. Karena ini derajat tinggi. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang menyatakan Nabi Muhammad hamba Allah adalah Allah. Allah mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya. Jadi itu kata hamba
derajat yang sangat tinggi. Makna kedua, ruh dan jasad. Karena di hadis tadi mengatakan Allah sangat senang apabila seorang hamba melakukan sesuatu, yaitu apa yang diwajibkan. Di situ disebut kata hamba. Berarti sholat itu kita sholat 5 waktu sebagai bentuk pengabdian, ubudiyah. Disebut waktu itu kita hamba Allah. Maka ibadah itu dengan ruh dan jasad. Al-Isra wal Mi'raj juga dengan ruh dan jasad. Sebagian mengatakan lewat mimpi, sebagian lain mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi dengan ruh saja. Sebagian ulama mengatakan terjadi dengan ruh dan jasad. Nah, tapi pendapat yang paling kuat adalah dengan ruh dan jasad, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Bahjatul Mahafil. Bahjatul Mahafil menyebutkan pendapat yang paling kuat, Nabi diperjalankan dengan ruh dan jasad. Kemudian dilanjutkan dengan kata Laila. Laila keterangan waktu diawali di Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi Laila. Laila di sini tanpa alif lam, bukan al-laila ma'rifat, tapi secara nakiro Laila. Kalau ada tambahan alif lam, itu peristiwa terjadi seluruh malam. Tapi kalau tanpa alif lam, Laila, Al-Imam Ar-Razi mengatakan ba'dhan minal laili. Peristiwa itu terjadi hanya sebagian malam, tidak seluruh malam. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan thumma arudduhum minal arsh qabla ayyabludal farsh. Kemudian Allah kembalikan Nabi Muhammad dari arsh sebelum kasur tersebut menjadi dingin. Artinya kasurnya masih hangat. Nabi pergi, kembali, kasurnya masih hangat. Singkat perjalanan tersebut. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad ceritakan kepada orang-orang musyrik. Tapi yang diceritakan peristiwa Isra saja, bukan Mi'raj. Kenapa? Karena kalau Al-Isra saja mereka tidak percaya, yang perjalanannya di bumi, bagaimana yang perjalanannya ke langit? Maka Nabi tidak ceritakan Mi'raj kepada mereka. Nabi ceritakan peristiwa Isra. Mereka mengatakan tidak mungkin engkau bisa kembali pergi dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bukan satu masjid, tapi dia berupa tanah Al-Haram. Ada pagar yang melingkar, di dalamnya ada beberapa masjid. Ada masjid namanya Masjid Sakhra. Masjid Sakhra itu masjid batu, karena di tempat itulah Nabi naik di atas batu, kemudian Nabi Mi'raj. Dinamakan Masjid Batu Sakhra. Ada namanya Masjid Kibli, dan ada beberapa masjid di situ. Mereka itu semua ini masjid yang ada dalam lingkungan tersebut dibuat pagar. Nah, pagar itu semuanya namanya Al-Masjidil Aqsa. Bukan satu masjid, tapi semua tanah suci. Mereka katakan Al-Haram. Al-Haram itu tanah yang dimuliakan. Disitulah Masjidil Aqsa. Orang-orang musyrik tidak percaya, karena mereka biasanya melakukan perjalanan dari Makkah ke Al-Masjidil Aqsa itu memakan waktu masiratus syahr, perjalanan 1 bulan. Bagaimana mungkin bisa pergi kemudian kembali lagi ke Makkah dalam waktu setengah malam? Sebagian umat Islam yang imannya masih lemah, mereka akhirnya keluar dari agama Islam waktu itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diprovokasi. Ini sahabatmu mengatakan ia pergi dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke Makkah dalam waktu setengah malam. Apakah engkau percaya? Kata Sayyidina Abu Bakar, inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'adu min zalik. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Seandainya yang lebih luar biasa daripada itu, saya percaya. Usaddiquhu bi khabaris sama. Berita-berita tentang langit saya percaya. Berita-berita tentang Tuhan dan Allah, wa asma'uh wa sifatuh,
dengan asma-asmanya, dengan sifat-sifatnya, saya percaya. Apalagi hanya peristiwa Isra. Akhirnya diberikan nama As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan tersebut diawali di rumahnya Ummi Hani. Ummi Hani. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyatakan pada malam itu Nabi tidur bersama pamannya Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib di rumah sepupu Nabi bernama Ummu Hani. Jadi tidak semua ayat yang menyebutkan Al-Masjidil Haram artinya Masjidil Haram. Seperti fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, itu artinya adalah Ka'bah, bukan Masjidil Haram. Sama halnya dengan mukaddimah surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ay fi baiti Ummi Hani ibnati Abi Thalib, yaitu di rumahnya Ummi Hani, putrinya Sayyidina Abi Thalib. Tempat ini adalah dua kiblat. Nabi sebelum kiblatnya ke Makkah, ke Ka'bah, kiblatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Maka Nabi berpindah dari kiblat yang ada di Makkah yaitu Ka'bah, kemudian Nabi pergi ke kiblat yang kedua yang ada di Al-Masjidil Aqsa. Kalau kiblat yang ada di Makkah adalah bentuk daripada Ka'bah. Ka'bah itu kiblat. Ulama Al-Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan arah ke arah kiblat. Jadi arahnya yang kiblat, arah menghadap ke Ka'bah itulah yang kiblat. Mazhab Syafi'i, bentuk Ka'bahnya itulah kiblat. Terjadi perbedaan pendapat tentang masalah kiblat, tapi disepakati kiblat itu adalah Ka'bah. Perbedaannya hanya arah ataukah ainul Ka'bah, bentuk Ka'bah itulah kiblat atau arah ke Ka'bah itulah kiblat. Kalau di Masjidil Aqsa kiblatnya adalah batu. Ada satu batu di situ, itulah yang jadi kiblat, Sakhra. Bukan kiblatnya ke masjid. Batu yang pernah mengikat buruk di saat Nabi melakukan perjalanan Al-Isra sampai ke Masjidil Aqsa, batu tersebut diikat tali untuk mengikat buruk. Para ulama sufi mengatakan batu itulah yang dijadikan kiblat, bukan masjid. Nah, ini beberapa tafsiran yang disebutkan oleh Imam Alusi Al-Baghdadi tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kalau kita baca ayat selanjutnya, di situ cerita Nabi Musa. Ceritanya Nabi Musa. Ini surat, nama lainnya surat Bani Israel. Nama lainnya surat Bani Israel karena setelah Allah sebutkan peristiwa Isra, Allah ceritakan tentang Bani Israel dan Nabi Musa. Apa hubungannya Allah ceritakan peristiwa Isra dengan Nabi Musa? Yaitu punya hubungan. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah, tapi Allah mengatakan lantaroni, engkau tidak akan bisa melihat aku. Nabi Muhammad SAW tidak meminta, tapi Allah yang rindu kepada Nabi Muhammad. Allah undang Nabi Muhammad dan Allah memperlihatkan wujudnya di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa melihat Allah, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Makanya dihubungkan ayat ke-1 ini dengan kisah Bani Israel dan juga Nabi Musa. Jadi semua para nabi belum pernah melihat Allah, tapi yang melihat Allah hanya Nabi Muhammad. Innahu huwas samiul basir, ditutup dengan lafaz sesungguhnya dia mendengar dan melihat. Sebagian ulama tafsir mengatakan dia di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengar firman Allah secara langsung dan Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Dia mendengar dan melihat.
Karena ayat sebelumnya mengatakan linuriyahu min ayatina. Tujuan kami Isra'kan dengan rangkaian Mi'raj agar kami lam ta'lil, alasan peristiwa Isra dan Mi'raj, jawabannya di surat Al-Isra. Tujuannya apa? Agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di antara tanda kebesaran Allah yang paling besar, Nabi Muhammad bisa melihat Allah. Innahu huwa sami'ul basir. Oleh sebab itu, Nabi setelah melihat Allah, Allah abadikan di surat An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati beliau tidak berdusta dengan apa yang beliau lihat. Sebagian ulama mengatakan Nabi melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha dengan wujud yang asli. Tapi sebagian lain mengatakan ayat ini menceritakan Nabi melihat Allah dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tempat Allah tinggal. Nabi ke langit itu bukan berarti ingin bertemu Allah di langit, bukan. Tapi Nabi ke langit bertemu dengan para nabi, karena arwahnya para nabi Allah Ta'ala letakkan di langit. Arwahnya para nabi Allah letakkan di langit. Malaikat menghuni langit, tapi Allah tidak menghuni langit. Allah tidak butuh tempat. Sehingga Nabi ketika bertemu dengan Allah, di situ tempatnya Nabi. Allah ciptakan tempat khusus untuk Nabi. Di tempat itulah Nabi bisa melihat Allah, bukan Allah berada di tempat itu. Karena Allah tidak butuh tempat. Karena semua ini makhluk berada dari tidak ada. Maka yang ada, yang tidak ada awal, tidak mungkin dia menempati tempat yang awalnya tidak ada. Karena Allah ada sebelum kata ada itu ada, kata Imam Ali. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Nah, ini beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para mufassirun. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila dia hawa. Hawa ditafsirkan sebagian ulama tasawuf yaitu keinginan Nabi Muhammad. Hawa, keinginan Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah, dan keinginan Allah ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan najmi, demi bintang. Bintang di sini Nabi Muhammad, najmul anbiya wal mursalin, bintangnya para nabi, bintangnya para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, bisa sampai ke bulan Sya'ban dan sampai ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.